Ini mungkin topik kontroversi ya sebenarnya, tentang ada yang mau nanya, maksudnya kenapa orang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin gitu loh. Tapi sebenarnya nggak juga kan, banyak juga orang yang miskin jadi kaya, yang kaya jadi miskin gitu loh. Jadi sebenarnya kalau masalah kaya miskin ini kan cuma gimana perspektif Anda tentang uang ya. Ini kemarin bini gue juga nanya, itu kenapa sih keluarga gue kayak terkutuk gitu loh. Terkutuk apa nih, terkutuk apa, gue bilang. Terkutuk kayaknya ditakdirkan untuk miskin. Jadi gue langsung diem dong. Maksudnya apa nih terkutuk untuk miskin? Gue bilang actually gue jawab it's a simple method. Itu cuma masalah gimana cara orang mandang uang. Okay. Dan biasanya cara pandang uang itu dari generasi turun ke generasi. That's the biggest problem. Okay, it's a fucking huge problem. Gimana cara kita memandang uang itu datang dari orang tua kita. Orang tua kita itu datang dari nenek bapaknya, nenek, cicit, kokot, cocok, popot, terserah lah. Okay, from their generation through generation, itu cara mereka memandang uang. Uang itu sebagai apa? Uang itu sebagai itu. Okay. Nah, bagi yang belum nonton dulu tuh perspektif apa sih perspektifku tentang uang. Nah, kebanyakan yang terjadi orang miskin tambah miskin itu, dan kaya tambah kaya, banyak yang beralasan ya. Oke, ya bukan beralasan, bukan beralasan. Mungkin yang self defense. Ya lu kan nggak tahu posisi gue. Iya, it's okay. No judging, no judgment area here. Lu kan nggak tahu rasanya jadi gue, lu kan nggak tahu lu gimana. Iya, ngerti. It's okay, don't worry. I'm just saying that gue cuma ngomongin cara pandang lu terhadap uang. That money is a very dangerous very dangerous area, dimana di saat we see money sebagai alat untuk menyenangkan dan memuaskan diri kita sendiri, disitulah uang menjadi musuh kita, the biggest fucking enemy. Jadi sekarang gue nonton dulu videonya. Dan again, di saat kita gini loh, the problem is I'm telling you the biggest problem. Orang kaya won't bother teaching you how to be rich. Never, ever. Don't even think. Never ever fucking even bother. Karena ini cuma perspektif money management. Tapi manajemen money itu tidak cukup. Mungkin lu jago manage uang, lu simpen nabung, jago nabung lah, for example. I know a person, actually I don't want to say the name. Dia kerja for 10-20 years. Dia punya duit 500 juta or 1 miliar or whatever. Tapi again, what happened? Gak berani spending. Kok bisa gitu? Tunggu nih ya. Ini kasus si A. Dia kerja mati-matian, dia menabung mati-matian, punya miliaran, tapi dia nggak punya apa-apa. Ini si A. Datanglah si B. Dia menganggap uang itu adalah something to show as a social status. Satu sosial lah ya. Jadi kalau lu misalkan, ya maksudnya lu hidup bergaya sesuai level lu. Jadi kalau lu banyak duit, masa lu nggak mau beli mobil, masa lu nggak mau punya ini, masa pakai jam tangan 50 ribuan, for example, atau baju lu minimal yang mahal loh. It's okay, you can do that. Si B. Dan ada si C yang live melebihi
kapasitas dia. Ini mungkin ini tidak bermaksud menyindir ya. Gaji segini, pengeluaran segono gitu, sama. Kalau bisa lebih gitu, ngutang, pinjol. Okay. Nah ini godaan. Nah ini udah common mistakes. Ya pinjol, dia ngutang, dan perspektif uang itu makin terjerat dengan hutang ya. Jadi kalau ya, ini again kalau mau nonton lagi tentang kredit yang baik dan buruk, ada lagi videonya, udah silahkan nonton aja. Nah, balik lagi ke topik. Kenapa yang kaya makin kaya, yang miskin yang makin miskin? Oke. Nah ini gue lagi ngomongin yang miskin kenapa makin miskin nih. Dari 3 kasus itu, si A dan si B dan si C. Oke. Menurut kalian mana yang benar, mana yang salah? I give you 3 seconds. Sebenarnya 3-tiganya salah. Lah, terus yang benar yang mana? Nah, ini problemnya. Nggak ada yang ngasih tahu. It's a fucking biggest problem. Nggak ada yang ngasih tahu, coy. Oke. Jadi terus harus ngapain dong, gitu kan? Contoh. Oke. Di media, di sosmed, di berita, oke, belajarlah menabung, belajarlah investasi, belajarlah beli bla 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 bla. Ngerti? Oke, investasi. Oke. Tapi kan financial nggak se-easy itu. Nggak lu cuma ngomong, oh lu punya duit terus lu di-invest gitu. And then lu gak ngejelasin fasenya, bos. Fasenya itu apa gitu. Masa lu gajian abis itu langsung investasi gitu, full gitu, nggak makan, mau makan doang, abis itu full investasi gitu. Terus lu nikmatin hidupnya kapan? Terus kalau something happen, investasi lu habis. Ya oke lah, maybe you guys di smart bisa ya kan bisa ada insurance apa segala macem. I mean for some people mungkin udah tahu basic fundamentalnya. Nah problemnya adalah orang kaya ini tidak pernah menjelaskan gimana sih cara kita biar bisa kaya tambah kaya gitu loh. Itu yang nggak ada yang ngasih tahu gitu loh. Nah di situ gue observe. Jadi ini cerita nih ya, cerita gue orangnya observer. Mungkin nggak semua orang observer kayak gue. Jadi zaman a few years ago, gue dapatlah kesempatan untuk deket dengan orang kaya dari lahir. Oke. Sedangkan gue itu miskin dari lahir. Dan dia jauh lebih muda, dan gue jauh lebih pengalaman. Tapi again, gue nggak trying to be smart ass atau sok pintar di sini. Gue berusaha belajar dari dia. I mean, ya it's okay lah, itu duit bapaknya lah. Makanya kan ada orang bilang tuh yang kaya pakai bajunya kaos hutang lah apa segala macam. No, I'm talking about the real fucking rich person. Yang gue perhatiin adalah mereka memandang uang itu aneh gitu loh. Mereka memandang uang itu lucu gitu loh. Mereka nggak do it for their own satisfaction. Dia tidak menganggap uang untuk menyenangkan diri dia. Ya at some point boleh lah kalau mau, okay? Tapi dia tidak pernah memaksakan yang berlebihan. Dia mirip-mirip sama yang gue ceritain di video tentang perspektif uang. Dia tidak pernah menganggap uang itu sebagai alat untuk nyenengin dia. Oke. Dia menganggap uang itu tidak sebagai alat investasi atau palu yang disayang-sayang. Oke. Dia tidak pernah hidup melebihi kapasitas dia. Okay. Now this is the interesting part sebenarnya. Jadi kenapa yang kaya itu tambah kaya, yang miskin tambah miskin? Okay. Pertama itu nggak ada yang ngajarin, cuy. Okay. Kenapa? Literasi perspektif uang itu diajarkan turun menurun. Okay. Jadi kalau gue kenal orang, gue dulu idealis munafik lah ya. I mean a bit naif sebenarnya. Gue naif lah orangnya. Gue berpikir bahwa orang itu nggak ada yang ngasih tahu aja. Kalau ada yang ngasih tahu dia juga bisa berubah. Naif gue satu. Gue jelasin lah dia tentang perspektif uang gini. Yang terjadi apa?
setelah bertahun-tahun ngobrol. Sama aja bos. Nah, jadi sadarnya harus dari diri sendiri ini ya. Okay? Nggak bisa eksternal yang push. Jadi kalau push eksternal dia akan pertama mungkin gigit lama-lama kayak balon ditekan gitu loh. Lama-lama meledak, balik lagi ke state awal. Jadi sebenarnya terus lu udah tahu kayak gitu ngapain ngomong gitu. Nggak, ini video nggak tujuan ngajarin. Jadi gimana cara gue cuma cerita kenapa orang miskin tambah miskin. Atau yang udah miskin dapat kesempatan untuk maju terus jatuh miskin lagi. Kenapa begitu? Okay. Ya karena hidupnya pertama mungkin berlebihan, kedua menganggap uang itu sebagai apa ya, dewa untuk dipuja-puja dan dicari-cari maybe. Ketiga itu tujuannya apa ya, nggak ada sih, cuma dua itu ya itu. Dan orang kaya itu tidak pernah menganggap itu seperti itu. Mereka selalu menganggap uang itu sebagai budak untuk mencari lebih banyak uang. Nah itulah kenapa kenapa yang miskin itu susah sekali untuk menjadi kaya. Walaupun mereka menjadi kaya, mereka jatuh miskin lagi. That's the hard truth about society. Tapi kan ada banyak denial ya sebenarnya, kayak bilang ya kan lu kan nggak tahu keadaan orang, lu nggak tahu sikonnya dia, lu nggak ngerti kondisi dia gimana kalau dia sandwich generation, dia ada banyak tekanan hidup, bla bla bla. Oke, I understand that completely. No judging statements here, okay. Yang gue bicarakan di sini topiknya adalah bukan masalah keadaan dia, tapi adalah kenapa begitu keadaannya. Menurut gue itu pertama the first core berkata apa ya, layer pertama. Gue bukan ngomongin keadaan situation keluarga atau bla bla bla, itu second, third, fourth layer. Menurut gue bullshit lah. Okay, you can figure it out. Okay, first fundamental core-nya itu adalah cara dia mandang uang itu salah. Bukan salah sih, sorry, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Itu cuma masalah dia mandangnya itu sedikit tidak sesuai ya. Jadi di saat dia biasanya mendapatkan uang, dia pakainya untuk yaitu ya kayak anak-anak zaman sekarang tuh, healing lah, atau self reward lah bahasa-bahasanya, atau apa lagi ya. Wah, gue nggak tahu dah, tuh bahasa-bahasa aneh. Yang kayak gitu-gitu yang apa ya, membuat kita tuh jadi ya itulah, bermental miskin ya menurut gue ya. Kenapa lu jadi cengeng gitu, resilience level lu kok cengeng kali kau, baru kerja bentar udah minta self reward, baru kerja 2 bulan 3 bulan capek-capek minta healing. I mean, what are you doing? Ya nggak apa-apa sih kalau dulu banyak gitu. Cuma ya bukan jangan sih sebenarnya, cuma ya mungkin kayak gitu-gitu. Sedangkan majority orang kaya itu tidak berpikir seperti itu. Mereka kan dia tahu pengalokasian dana yang tepat. Misalkan investasi itu cuma 10-20% dari total portfolio dia misalkan. Dia avoid hal-hal yang berbau judi kan? Walaupun dia berbau judi kayak risky business lah. Dia nggak mungkin full blast uangnya untuk seperti itu, apalagi yang ada bahasanya autopilot, itu tuh udah gimmicks bullshit. Biasanya itu dia nggak akan alokasikan seluruh dananya atau dana pensiunnya atau his whole life saving ke sana gitu loh. Nah, di sini yang kemarin gue ngomongin tentang itu, that sebenarnya bukan kutukan, bukan apa-apa, cuma gimana cara lu melihat uang. Nah, silakan lu pertanyakan aja sih ke diri lu sendiri.
Lu mandang duit itu apa sih gitu? Lu punya duit harus dihabisin kah? Lu punya duit buat nyenengin diri lu sendiri kah? Atau orang lain? Oke. Atau lu lihat duit itu sebagai alat kah? Oke, untuk step to the next further higher step. Oke. Apakah gunakan uang itu untuk membuat diri lu lebih maju kah? Atau memperlakukan uang itu seperti budak lu kah? Itulah alasannya kenapa menurut gua orang kaya tambah kaya, miskin tambah miskin.